Selamat siang Tribuners, bersama saya Diamita. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 21 Mei 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners, ratusan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan terkait aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen buruh dan mahasiswa pada hari ini Sabtu 21 Mei 2022. Aksi demonstrasi itu rencananya akan digelar di kawasan gedung MPR DPR RI dan Patung Kuda Jakarta Pusat. Bagaimana untuk kondisi terkini pengamanan di sana akan dilaporkan secara langsung oleh rekan Abdi Rianda Sakti, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik Dea dan selamat siang Tribuner. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk memantau adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah elemen buruh dan mahasiswa pada hari Sabtu 21 Mei 2022. Selain di Patung Kuda, diketahui juga masa aksi juga akan melakukan unjuk rasa di gedung MPR DPR Jakarta Pusat. Dari pantauan kami di lapangan siang ini, kawasan Patung Kuda masa masih belum terlihat atau baru berdatangan ke kawasan ini untuk memperingati Hari Buruh Internasional, Hari Pendidikan, hingga peringatan 24 tahun reformasi dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak. Mereka masa buruh melakukan long march terlebih dahulu dari Jalan MH Tamrin menuju ke kawasan Patung Kuda sekitar pukul 1 siang ini. Ada beberapa tuntutan yang mereka bawa. Yang pertama adalah mereka meminta untuk dicabutnya aturan Omnibus Law Cipta Kerja, menolak revisi Undang-Undang P3, menurunkan harga sembako, BBM, hingga minyak goreng, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Terkait itu, pihak kepolisian sendiri juga sudah menyiapkan pengamanan, yakni sebanyak 5.750 personil gabungan telah disiagakan untuk pengamanan di aksi demonstrasi di 2 titik ini. Pihak kepolisian juga mengantisipasi adanya kelompok-kelompok penyusup yang nantinya akan memanfaatkan kerumunan massa demo untuk membuat kerusuhan dalam aksi demonstrasi kali ini. Demikian laporan saya, Dea. Kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan Abdi tadi juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin terkait aksi unjuk rasa ini. Berikut selengkapnya. Jadi ya silakan saja, karena memang itu merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang. Namun tentunya kita harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga memperhatikan hak-hak pengguna jalan yang lain, hak-hak ataupun aktivitas masyarakat yang lain. Silakan, kita telah siapkan kantong-kantong parkir, kita telah siapkan lokasi-lokasi di mana nanti disiapkan untuk tempat pelaksanaan penyampaian pendapat, tentunya dengan berbagai pertimbangan, tentunya dengan berbagai konsep, sehingga seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan. Masyarakat yang melaksanakan aktivitas penyampaian pendapat berjalan dengan lancar, masyarakat umum juga bisa berjalan dengan lancar. Kalau jumlah personil yang diturunkan sekarang udah ada berapa, Pak? Saat ini personil yang kita turunkan sebanyak 5.750 personil. Kita bagi di 2 titik untuk mengantisipasi ya. Jadi saat ini kegiatan kita adalah Dari Jakarta kita beralih ke Provinsi Lampung terlebih dahulu, Tribuners. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pertanian memastikan sapi yang ada di Kota Tapis Berseri ini bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kadistan Bandar Lampung Agustini kepada Tribun Lampung pada Sabtu 21 Mei 2022 hari ini. Selengkapnya terkait pernyataan dari Kadistan akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Bayu. Oke, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwasannya Dinas Pertanian Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memeriksa beberapa sampel hewan ternak atau sapi yang berada di daerah Sukabumi, Bandar Lampung. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hewan
Bapak Fadilah bahwasannya sapi yang diperiksa ada sekitar belasan ini tidak ada yang terjangkit penyakit yang merebak selama ini, yaitu PMK. Dan Ibu Agustini selaku Kepala Dinas Pertanian Bandar Lampung menyampaikan bahwasannya untuk di Kota Bandar Lampung sapi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat itu aman. Bahkan beliau juga menyampaikan bahwasannya ketika masyarakat atau pedagang yang ingin mengambil sapi di Bandar Lampung dipastikan aman dari penyakit PMK karena sudah diperiksa oleh dokter hewan dan beberapa penyuluh yang ada di Kota Bandar Lampung sendiri. Nah, perlu saya sampaikan bahwasannya menurut Ibu Agustini PMK ini tidak menular kepada manusia. Hanya saja memang jarak atau durasinya cukup cepat ketika tidak ditanggulangi oleh penyuluh ataupun oleh dinas terkait. Nah, alhamdulillah kata Ibu Agustini sapi yang diperiksa oleh semua tim itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan Ibu Agustini juga menyampaikan bahwasanya dengan ciri-ciri PMK itu dengan ciri-ciri sapi yang terkena PMK itu diantaranya mengeluarkan liur yang berlebihan, kemudian kuku yang bercaknya cukup banyak dan mulutnya juga ada yang terinfeksi. Dan dipastikan untuk dikonsumsi boleh bagi sapi yang terkena PMK, hanya saja sapi tersebut mohon maaf pemirsa, bahwasannya sapi harus dikonsumsi dengan panas 100 derajat Celcius untuk proses pemasakannya gitu pemirsa, dan cukup hatinya dibuang. Nah, perlu diketahui bahwasannya untuk Provinsi Lampung secara keseluruhan sampai saat ini tercatat ada 47 sapi di Lampung yang suspek PMK. Kemudian 16 yang positif PMK dan satu ekor sapi yang meninggal akibat PMK. Angka konfirmasi ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah populasi hewan ternak di Lampung, yakni sebanyak 860.951 ekor sapi. Begitu rekan dia dan Tribuners. Baik, Tribuners, rekan Bayu juga sudah melakukan wawancara terkait PMK ini di Provinsi Lampung bersama pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Sudah kita juga koordinasi dengan Polres. Mana ini? Ada Polres. Ini. Polresnya. Ini dari Polres juga kita. Bu, tadi kan sempat disinggung masa pemeriksaan. Untuk di Bandar Lampung sendiri, adakah gejala-gejala yang memang menunjukkan ke PMK? Nggak ada, alhamdulillah. Belum ada. Jangan ada. Artinya sejauh ini pengawasan kita sapi-sapi di Bandar Lampung ini sehat, Bu ya? Sehat. Makanya himbauan saya ke masyarakat, beli aja di Bandar Lampung deh, yang udah jelas. Bu, ada masyarakat awam yang nggak tahu PMK itu apa, Bu? Bisa dijelaskan sedikit? Penyakit mulut dan kuku ya. Itu berbahaya tuh untuk manusia? Bukan dia tidak zoonosis, dia tidak menular ke manusia. Cuman kan dia inkubasinya 14 hari. Jadi cepat nular, karena virus cepat nular ke ternak lain. Bisa melalui udara. 10 km juga masih bisa. Bu, izin Bu, untuk ciri-ciri yang terkena PMK itu seperti apa, Bu? Ya, hewannya seperti apa, Bu? Ya ini mulutnya mungkin mengeluarkan liur yang berlebihan ya. Di kukunya juga ada bercak-bercak. Terus juga mulutnya juga ada terinfeksi. Secara kasar gitu aja. Kalau untuk dikonsumsi sendiri, Bu, dagingnya itu? Boleh. Tapi dengan pemanasan yang mungkin 100 derajat. Boleh kok. Tidak berbahaya bagi kecuali untuk hatinya dikonsumsi. dibuang. Iya, hatinya dibuang, jeroan dibuang. Oh, berarti kalau untuk kesusuk jeroannya harus dibuang ya, Bu ya, kalau terkena jangkit PMK ini? Kan pasti ada bercak biasanya. Cukup, mantap. Terima kasih banyak, Ibu. Iya.
Dirjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jan S. Maringka melepas ekspor langsung komoditas pertanian di Sulawesi Utara. Pelepasan berlangsung di Pelabuhan Peti Kemas Bitung, Kota Bitung, pada Jumat 20 Mei 2022 siang kemarin. Komoditas yang diekspor ialah produk turunan kelapa dan produk perkebunan lainnya. Terkait kegiatan tersebut akan dilaporkan oleh rekan Fernando Lumbowa, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Kami laporkan bahwa kemarin itu pada Jumat tanggal 20 Mei 2022 bertepatan di Hari Kebangkitan Nasional, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jan Maringka, itu melepas ekspor langsung komoditas pertanian asal Sulawesi Utara dari Pelabuhan Peti Kemas Bitung di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, komoditas pertanian yang diekspor itu terdiri dari aneka produk turunan dari kelapa, diantaranya santan kelapa, tepung kelapa, daging kelapa giling, termasuk santan kelapa juga, dan minyak kelapa. Selain itu ada juga komoditas pertanian, diantaranya pala biji, bunga pala atau fuli, kemudian ada juga hasil olahan seperti minyak cengkeh. Total ada kurang lebih sekitar 10 komoditas, dan komoditas pertanian ini diekspor ke 17 negara tujuan yang ada di Eropa, sebagian Asia, dan ada di Amerika Selatan. Dan total nilai komoditas ekspor pertanian ini mencapai 83 miliar. Dan Tribuners, dari data yang kami peroleh disampaikan oleh Irjen Kementerian Pertanian bahwa angka ekspor realisasi ekspor komoditas pertanian Indonesia itu terus naik meskipun di tengah pandemi. Data Badan Pusat Statistik yang dipaparkan oleh Irjen menyebutkan bahwa tahun 2019 ekspor pertanian kita itu di Indonesia mencapai angka 390 triliun. Selanjutnya tahun 2020 itu naik menjadi 451, dan tahun kemarin 2021 itu mencapai 625 triliun. Artinya angka-angka ini dikatakan oleh Irjen menunjukkan bahwa pertanian merupakan salah satu sektor andalan untuk penggerak roda ekonomi Indonesia, apalagi dalam upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Sementara Tribuners, untuk di Sulawesi Utara, senada juga angka ekspor realisasi pertanian itu terus naik. Tahun 2020, angka realisasi ekspor pertanian, komoditas pertanian itu mencapai angka 580 triliun. Nah, untuk tahun ini, untuk sampai bulan Mei saja itu, mohon maaf tadi, angka realisasi ekspor pertanian di Sulawesi Utara itu tahun 2020 itu mencapai 5,8 triliun, sementara tahun ini sampai dengan bulan Mei minggu kedua itu sudah mencapai 2,9 triliun. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak utama pemulihan ekonomi nasional. Demikian kami laporkan dari Manado, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Fernando Lumbowa untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan membuka secara resmi acara silaturahmi kebangsaan Kodam Iskandar Muda tahun 2022 di lapangan Rindam IM. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat komunikasi dan silaturahmi antar lintas elemen, meningkatkan rasa cinta tanah air, serta rasa persatuan dan generasi muda di wilayah Provinsi Aceh. Selengkapnya terkait bagaimana jalannya kegiatan ini akan diinformasikan oleh reporter dari Serambi News. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Subur Dani di sana. Silakan rekan. Ya, rekan Dea, kami laporkan dari Aceh bahwasanya kemarin ya, tepatnya Jumat tanggal 20 Mei 2022, Kodam Iskandar Muda menggelar kegiatan silaturahmi kebangsaan dalam rangka momentum kebangkitan nasional Republik Indonesia, di mana Dea kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dan dipusatkan di Rindam Matai, Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini sendiri Dea diikuti oleh 400 lebih kurang 400 peserta dari lintas organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan juga lintas profesi yang ada di Aceh. Para peserta Dea akan berada di Rindam Matai selama 3 hari dengan menerima berbagai materi seperti
pencegahan radikalisme atau kemudian cinta tanah air, termasuk sejarah dan memupuk merawat perdamaian Aceh, Dea. Selain itu, juga kami laporkan bahwa 400 peserta ini akan menerima materi lapangan seperti baris berbaris, navigasi darat, termasuk outbound bersama prajurit TNI yang ada di sana nantinya, Dea. Pangdam Iskandar Muda tentunya berharap kegiatan silaturahmi kebangsaan ini bisa menjadi salah satu ajang untuk merawat silaturahmi antar generasi muda di Aceh dari lintas organisasi profesi. Kemudian Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hasan juga mengapresiasi semua peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini sampai selesai hingga hari Minggu 22 Mei besok, Dea. Sekian, Dea. Baik, Tribuners rekan sumber dari juga sudah mendapatkan keterangan dari Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Silaturahmi kebangsaan, acara seperti apa Pak yang diinisiasi oleh Kodam Iskandar Muda? Jadi hari ini dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114, Kodam Iskandar Muda menginisiasi sebuah acara atau kegiatan yang kami berikan judul Silaturahmi Kebangsaan yang diikuti oleh seluruh warga Aceh dari berbagai lintas profesi, agama, kemudian kelompok yang berjumlah sekitar kurang lebih 400 orang, di mana mereka akan berkegiatan bersama-sama dan melakukan berbagai macam hal secara bersama-sama yang intinya untuk membuat sebuah sinergitas di antara mereka, karena kita ingin masyarakat Aceh yang mungkin sama dengan tempat lain yang beragam ini menjadi sebuah gambaran bagi masyarakat di luar, khususnya di luar Aceh ini, bahwa kebersamaan dan kebinekaan di Aceh ini memang ada dan terwujud dengan baik, dan itu menghilangkan image bahwa di Aceh mungkin belum aman ataupun masih belum kondusif, tetapi dengan acara ini kita bisa memberikan gambaran, memberikan sebuah pandangan pada masyarakat di luar khususnya tentang situasi yang kondusif dan aman. Dan tentunya kegiatan ini juga akan membentuk berbagai macam komunikasi di antara mereka sendiri sehingga tumbuh kekompakan kebersamaan di antara mereka. Tidak ada saling curiga lagi, tidak ada saling berprasangka buruk lagi, dan kita akan sama-sama menuju ke masa depan Aceh yang lebih aman, damai, dan sejahtera. Itu inti dari kegiatan hari ini. Kita kembali ke Jakarta, Tribuners. Aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh sejumlah elemen buruh dan mahasiswa akan digelar di kawasan Patung Kuda dan DPR RI Jakarta Pusat pada Sabtu 21 Mei 2022 siang. Aksi ini juga dalam rangka peringatan 24 tahun reformasi yang dianggap gagal.
Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Tribuners, penyidik Kejaksaan Negeri Lembata kini sedang memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal pinisi pada tahun 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Lembata. Kapal yang kini berada di Pelabuhan Lewo Leba itu pun sudah disita oleh penyidik Kejaksaan sebagai barang bukti. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan oleh rekan Riko Wawo, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kejaksaan Negeri Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sedang memeriksa sekitar 20-an saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal pinisi tahun 2019. Pengadaan kapal pinisi ini dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lembata, dan saat ini Kejaksaan Negeri Lembata telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kemarin saat masa unjuk rasa Aliansi Rakyat Bersatu Lembata, mereka melakukan unjuk rasa dan bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, Azrizal, untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Masa juga mendesak supaya pihak kejaksaan secepatnya menetapkan tersangka agar ada kejelasan hukum. Dan mereka juga mengapresiasi kerja-kerja kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata. Dan kemarin pula saat bertemu, Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, Azrizal, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya akan secepatnya mengungkap tersangka pengadaan kapal pinisi Aku Lembata tahun 2019. Dan dia tidak memberikan target waktu, tetapi dia berujar bahwa secepatnya dia akan mengungkap siapa saja tersangkanya dan juga akan mempublikasikannya di media melalui konferensi pers. Untuk diketahui, Azrizal juga menyebutkan bahwa penyidikan pengadaan kapal ini juga bukan hanya dilakukan di Lembata, mengingat kontraktornya juga ada di Makassar, lalu mereka juga harus mengajukan permintaan dari saksi-saksi ahli yang ada di beberapa kota di Indonesia, dan itu tentu membutuhkan waktu. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata juga mengungkap bahwa penyidik sangat hati-hati untuk menemukan dua alat bukti sebagai syarat untuk penetapan tersangka, karena mengingat sekarang penetapan tersangka itu bisa dijadikan objek pra-peradilan oleh tersangka. Jadi tentu saja penyidik akan sangat berhati-hati, namun dia di depan masa Aliansi Rakyat Bersatu Lembata, dia berjanji bahwa dia akan serius menangani kasus ini secara profesional dan proporsional, dan secepatnya mengungkap siapa dalang di balik kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal pinisi tersebut. Demikian laporan dari saya, Dea. Baik, terima kasih rekan Riko Wawo untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Tanjung Kelayang, Belitung. Peluncuran Gernas BBI ini menjadi satu di antara momen untuk bisa menyaksikan dan memaksimalkan produk-produk dalam negeri. Selengkapnya terkait kegiatan ini akan dilaporkan oleh rekan Adelina Nurmalitasari, reporter dari Pos Belitung yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bertajuk Laskar UMKM Bangka Belitung Mendunia ini dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, mengenakan kemeja berbahan dasar kain cual, tenun khas Bangka Belitung. Menurutnya pakaian-pakaian dengan menggunakan kain daerah seperti tenun cual memiliki nilai tinggi serta menarik di mata konsumen internasional, sehingga menjadi produk yang juga layak ekspor. Kementerian Perdagangan pun berorientasi menjadikan produk-produk lokal termasuk produk UMKM untuk bisa ekspor di pasar global. Apalagi kontribusi UMKM terhadap perdagangan masih fokus pada konsumsi rumah tangga, sehingga perlu didorong agar mampu menembus pasar dunia melalui business matching. Aktivitas tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa produk Indonesia siap berkompetisi di luar negeri. Peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini juga menjadi momen untuk bisa memaksimalkan produk-produk dalam negeri. Hal tersebut sebagai bentuk bahwa pemerintah Indonesia memiliki keberpihakan terhadap produk lokal. Rangkaian acara peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Bangka Belitung ini dimeriahkan dengan fashion show karya batik dan busana dari pelaku UMKM Bangka Belitung
Juga ada penampilan hiburan dari grup band Niji serta pameran pelaku UMKM, baik itu kuliner, kerajinan, hingga produk fashion dan kecantikan. Acara ini pun digelar selama 3 hari, yakni pada 20 sampai 22 Mei 2022 di Pantai Tanjung Kelayang, Belitung. Melalui kegiatan ini diharapkan penggunaan produk-produk dalam negeri tidak hanya simbolis atau slogan saja, tapi juga digunakan secara terus-menerus sebagai dukungan terhadap pelaku UMKM Indonesia. Demikian laporan saya dari Belitung, Dea, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Adel untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Aksi unjuk rasa terjadi di depan konjen Kedutaan Besar Singapura di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Masa aksi merupakan ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara. Dalam orasinya, pengunjuk rasa melayangkan protes atas tindakan Singapura yang mengusir Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu. Selengkapnya terkait demonstrasi ini dan juga bagaimana situasinya saat itu akan dilaporkan reporter Tribun Medan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Anugrah di sana. Silakan rekan. Selamat siang rekan Dea dan Tribuners semua. Nah, dapat saya kabarkan jika semalam ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Organisasi Masyarakat Islam Sumatera Utara Bela Ulama menggeruduk kantor konjen Singapura yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Nah, aksi unjuk rasa itu dilakukan terkait penolakan dari Ustadz Abdul Somad di negara Singapura beberapa waktu lalu. Aksi ini digelar oleh ratusan orang yang mereka telah berkumpul di depan Masjid Raya sejak usai melaksanakan sholat Jumat pada pukul 13.30. Nah, memang aksi massa semalam terlihat kondusif dalam pelaksanaan aksi massanya, namun mereka melontarkan pernyataan-pernyataan sikap yang keras terhadap Kementerian Luar Negeri atau konjen luar negeri negara Singapura yang ada di Kota Medan. Nah, mereka juga semalam sempat diterima, beberapa perwakilan sempat diterima oleh konjen Singapura yang ada di Kota Medan. 3 perwakilan tersebut menemui konjen Singapura di Jalan Imam Bonjol. Nah, dalam pertemuan itu mereka bertemu selampir 1 jam lamanya. Kemudian mereka keluar, salah satu perwakilan dari Forum Umat Islam Sumatera Utara adalah Ustadz Indra Suheri. Suheri mengatakan semalam jika pertemuan tersebut mereka membahas apa yang menjadi latar belakang dari negara Singapura untuk mengeluarkan atau tidak menerima Ustadz Abdul Somad ketika berkunjung ke negara Singapura. Memang Indra mengatakan jika salah satu poin yang menjadi keberatan dari negara Singapura untuk menerima Ustadz Abdul Somad adalah dengan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad yang dianggap merendahkan kepercayaan umat atau umat beragama lain. Seperti salah satunya adalah yang dinyatakan Ustadz Abdul Somad dalam video yang beredar, yaitu mengenai jin di dalam salib dan juga mengenai soal bom bunuh diri yang dianggap bisa dilakukan ketika hal itu berkaitan dengan konflik Palestina dan Israel. Nah, mereka juga menuntut agar pemerintah Singapura begitu untuk segera meminta maaf kepada umat Islam khususnya atas peristiwa pengusiran Ustadz Abdul Somad. Nah, memang semalam juga mereka melaksanakan sholat asar berjamaah di depan kedutaan atau konjen Singapura yang ada di Kota Medan. Nah, memang semalam juga tidak ada peristiwa-peristiwa yang membuat kericuhan karena memang semua kondusif dengan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian. Nah, aksi selesai sekitar 1 jam setelah mereka melakukan orasi di depan kantor konjen Singapura. Nah, namun mereka juga saat ini setelah membubarkan diri mereka menunggu begitu dari pernyataan sikap secara resmi yang akan disampaikan oleh kementerian atau pemerintah Singapura. Nah, mereka dalam pernyataan aksinya menuntut agar Singapura
secara resmi meminta maaf, dan kemudian juga jika pemerintah Singapura tidak enggan memberikan maaf, mereka meminta agar pemerintah Indonesia memutuskan hubungan bilateral dengan pemerintah Singapura, dan mereka juga meminta pemerintah Singapura untuk secara utuh memahami ajaran-ajaran Islam, tidak hanya mengartikan jika Islam itu identik dengan radikalisme dan identik dengan terorisme. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Anugrah untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Riau, Tribuners. Peserta aksi damai bela UAS di Pekanbaru menyerukan boikot Singapura. Ratusan orang menggelar aksi bela Ustadz Abdul Somad di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Jumat 20 Mei kemarin. Kegiatan aksi dipusatkan di sekitaran Tugu Pahlawan di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan rumah dinas Gubernur Riau. Selengkapnya, terkait demonstrasi ini dan juga apa saja tuntutannya akan dilaporkan reporter dari Tribun Pekanbaru. Sudah ada rekan Rizky Armanda yang siap dengan informasi lengkapnya di sana. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih Dea. Dapat saya laporkan bahwa ratusan orang menggelar aksi damai bela UAS di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada hari Jumat 20 Mei 2022 kemarin. Dan kegiatan ini dipusatkan di depan Tugu Perjuangan, tepatnya di depan kediaman atau rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro. Dan aksi ini dilaksanakan usai sholat Jumat, dan masa aksi menggelar long march dari Masjid Agung An-Nur ke lokasi aksi. Dan ratusan orang ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari sejumlah tokoh Riau, organisasi kemasyarakatan Islam, ustadz dan para jemaah masjid, serta komunitas perempuan hamba Allah dan berbagai unsur lainnya. Dan dalam aksi ini, masa aksi turut membawa spanduk yang berisi aspirasi dan juga spanduk yang menampilkan sejumlah kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan juga kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan masa menilai bahwa UAS merupakan sosok yang sangat cinta dengan bangsa dan negaranya, serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dan ini sekaligus menyangkal pernyataan Singapura yang menyebutkan Ustadz Abdul Somad merupakan sosok yang radikal dan ekstremis, sehingga dilarang untuk masuk ke negeri singa tersebut. Dan salah seorang tokoh Riau yang menjadi orator saat itu, Azlaini Agus, menyuruhkan untuk memboikot Singapura. Pihaknya sangat mengutuk dan merasa kecewa dengan Singapura atas penolakannya terhadap Ustadz Abdul Somad. Dan dirinya menyuruhkan untuk tidak membeli produk Singapura, dan juga jika sakit sebaiknya tidak pergi berobat ke negara Singapura. Setidaknya ada 5 poin yang menjadi tuntutan sekaligus aspirasi dari masa aksi. Yang pertama, menuntut PBB untuk menyikapi sikap Singapura soal pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Ustadz Abdul Somad. Kedua, menuntut Singapura mencabut pernyataan dan meminta maaf atas pernyataan resmi pemerintah Singapura yang mengatakan UAS sosok yang ekstremis dan radikal. Ketiga, meminta para negarawan di tanah air bersikap arif, karena masa menilai beberapa tokoh malah ada yang ikut menyudutkan Ustadz Abdul Somad. Yang keempat, masa ingin mengingatkan berkenaan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional, mereka mengajak agar saling menjaga harga diri anak bangsa dan memperjuangkan anak bangsa. Yang kelima, meminta pada seluruh umat Islam dimanapun untuk berada berdiri bersama ulama, karena yang akan membela ulama adalah umat Islam sendiri, yakni yang ada di tanah air. Dan untuk diketahui bahwa aksi ini berlangsung aman, damai, dan juga tertib dengan ikut dikawal oleh puluhan personil kepolisian. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Rizky untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Barat. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa menetapkan 4 tersangka tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pasar Rakyat Lakahang. Mereka diamankan atas kasus korupsi pembangunan Pasar Rakyat Lakahang tahun 2019 yang menelan anggaran sebesar lebih dari 5 miliar rupiah.
Terkait kasus ini, selengkapnya akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Abdul Rahman di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamasa ini telah menetapkan 4 tersangka, di mana tersangka ini telah melakukan korupsi proyek pembangunan pasar Lakahan yang dimana anggarannya itu pada tahun 2019 yang menelan anggaran 5,4 miliar. Jadi dari inisial tersangka sendiri yakni inisial I, kemudian inisial kemudian inisial PT dan inisial kemudian inisial M. Dapat kami laporkan bahwa dari kronologi kejadian ini, di mana salah satu tersangka dari PT meminta tersangka I mencari perusahaan, kemudian I menjaminkan CP Fajar Makmur. Kemudian CP Fajar Makmur ini mengikuti lelang penyedia jasa konstruksi pembangunan pasar dengan nilai penawaran 5,4 M. Nah, saat itu tersangka I menghadiri pembuktian kualifikasi dan dari CP Fajar Makmur dan dinyatakan sebagai pemenang. Dan Kepala Kejari Mamasa mengatakan bahwa dalam proses pembangunan itu kontrak proyek dilaksanakan selama 80 hari dari sejak 11 Oktober sampai 30 Desember 2019 waktu itu. Namun namun pada saat itu proyek pembangunan ini belum selesai dan keempat tersangka ini melakukan penggelapan dana dan kerugian yang dari kerugian negara dalam proyek ini sebesar sekitar 4 M lebih dalam kerugian negara ini. Jadi untuk keempat tersangka ini dikenakan Undang-Undang Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan diketahui bahwa keempat tersangka ini telah ditahan di rutan Polres Mamasa selama 20 hari untuk menjalani proses penahanan sementara. Jadi kasus ini masih dalam penyelidikan terkait dengan tersangka-tersangka lainnya untuk proses lebih lanjut. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Presiden Joko Widodo akan mencabut kebijakan larangan ekspor minyak goreng mulai berlaku pada Senin 23 Mei mendatang. Pengumuman itu langsung disambut tren positif dengan kenaikan harga TBS kelapa sawit di tingkat perusahaan pabrik kelapa di Kabupaten Bangka. Terkait ini selengkapnya akan diinformasikan oleh rekan Edwardi, reporter dari Bangka Pos yang siap dengan informasi lengkapnya. Iya benar rekan ya. Sejak pengumuman yang disampaikan oleh Presiden RI Jokowi pada hari Kamis sore, kemudian yang akan mencabut larangan ekspor minyak goreng mulai berlaku pada hari Senin tanggal 23 Mei mendatang. Memang disambut langsung dengan gembira oleh para petani kelapa sawit yang sebelumnya sudah melakukan aksi demo di bawah Apkasindo di Kementerian Koordinator Ekonomi dan juga Istana Negara Merdeka Jakarta. Kemudian tren positif pengumuman Presiden ini sudah membuat terjadinya tren positif kenaikan harga TBS di daerah terutama di Kabupaten Bangka, yaitu yang sebelumnya di harga saat ini di tingkat perusahaan pabrik kelapa sawit PKS itu sebelum ada pengumuman Presiden itu sekitar 1.600 sampai dengan 1.900 per kilogram TBS. Dengan ada pengumuman Pak Jokowi hari Kamis,
hari Jumat besoknya sudah tuh ada tren positif kenaikan sekitar 2.100 sampai dengan 2.200 atau sekitar 400 atau 500 rupiah per kilogram TBS ada kenaikannya. Memang kondisi di Pulau Bangka pada saat larangan ekspor CPO itu memang petani sawit mandiri atau petani sawit rakyat itu memang masih dibeli oleh beberapa pabrik PKS di Pulau Bangka meskipun harganya turun di bawah yang sebelum-sebelumnya kan harga TPS itu mencapai 3.000 ke atas per kilogram TPS. Namun kalau beda nasibnya dengan di Pulau Belitung kami dapat informasi sebelumnya beberapa PKS pabrik kelapa sawit di sana tidak lagi membeli karena tangki CPO-nya full sehingga TPS sawit rakyat atau petani mandiri itu banyak yang busuk sehingga tidak laku dijual. Namun informasi terakhir tadi saya peroleh pagi tadi dari Ketua Apkasindo Belitung Timur Pak Kusniardi mengatakan bahwa PKS di sana sudah di Belitung Timur terutama Kabupaten Belitung sudah mulai membeli kembali dengan kuota terbatas. Kalau nggak salah tadi satu PKS hanya membeli sebanyak 300 ton per hari atau sekitar 40 sampai 50 truk per hari. Namun kuota ini masih terbatas karena masih banyak petani yang belum terbeli. Jadi satu orang petani itu mungkin menerima giliran bisa 10 sampai 12 hari kemudian baru bisa manen kembali kelapa sawitnya. Jadi memang dari seruan dari Apkasindo Babel sendiri agar meminta Bapak Gubernur PJ Gubernur Babel Bapak Ridwan Jamaluddin agar turun ke lapangan ataupun terutama para petani yang ada di Pulau Belitung untuk mencari solusi yang terbaik ya, bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk agar para petani mandiri tidak rugi, apalagi di situasi harga pupuk subsidi sangat mahal ya untuk membiayai kebun kelapa sawit rakyat mandiri ini. Ya tapi kita Apkasindo mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden yang sudah mengumumkan kabar baik ini ya, maupun meskipun baru berlaku di hari Senin mendatang 23 Mei, namun saat ini alhamdulillah harga TPS sedikit demi sedikit mulai merangkak naik menuju harga normal kembali. Demikian mungkin sekali ya. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Edwardi sudah melakukan wawancara bersama Ketua Apkasindo Kabupaten Bangka, Jamaluddin. Berikut keterangan lengkapnya. Jamal, sebagai Ketua Apkasindo Kabupaten Bangka, setelah aksi kemarin di Jakarta, setelah ada pengumuman Presiden Jokowi mengenai akan mencabut larangan ekspor, bagaimana mengenai kondisi perkembangan harga TBS di Bangka, Bangka? Alhamdulillah perkembangan TBS Pulau Bangka setelah pengumuman Pak Presiden Kamis itu PKS trennya udah mulai positif. Ada beberapa PKS udah membelinya 2.120, ada 2.200. Seperti PT Payung Simbel, mereka saat ini tertinggi 2.200 setelah ada pengumuman Pak Presiden. Sebelumnya berapa harga? Sebelumnya 1.800, 1.900. Kemudian bagaimana mungkin kondisi sebagai pengurus provinsi juga ini kalau kawan-kawan yang di Belitung bagaimana PKS? Saya di Provinsi Kepulauan Belitung sebagai wakil sekretaris cukup prihatin dengan kondisi Pulau Belitung, Tanjung Pandan dan Belitung Timur. Sampai hari ini di Tanjung Pandan itu kita dapat laporan sawit petani belum dibeli PKS. Pemerintah Kabupaten Ende melakukan penertiban di Pasar Bungawani menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Penertiban dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan juga melibatkan TNI dan Polri. Terkait ini, selengkapnya akan diinformasikan oleh rekan Oris Goti, reporter dari Tribun Flores yang siap dengan informasinya di sana. Silakan rekan. Halo, selamat siang Tribuners dan Dea.
Baik, ya silakan rekan Oris dengan informasi Anda. Ya, kemarin di Pasar Bungawani, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu dilakukan penertiban pasar. Penertiban itu menyasar penertiban terhadap baliho-baliho liar dan juga dilakukan pengecekan kebersihan di Pasar Bungawani. Nah, penertiban dan juga pengecekan kebersihan ini dilakukan dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo yang rencananya akan melakukan kunjungan ke Kota Ende pada 1 Juni mendatang untuk memimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Dan selama di Ende pada 1 Juni nanti, Presiden Joko Widodo juga akan rencananya mengunjungi Pasar Bungawani. Sehingga pemerintah Kabupaten Ende, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, juga melibatkan Satpol PP Kabupaten Ende, TNI, dan Polri melakukan penertiban di Pasar Bungawani. Dan sejauh ini pantauan saya di Pasar Bungawani, masyarakat atau para pedagang sangat antusias terkait dengan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kota Ende. Dan kemarin juga saya sempat mengkonfirmasi ke Camat Ende Selatan, yakni Bapak Gadir Dean. Dia menerangkan bahwa sejauh ini mereka sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kunjungan. Demikian dia. Baik, Tribuners, rekan Ori juga sudah melakukan wawancara bersama Camat Ende Selatan, Gadir Dean. Berikut informasi lengkapnya. Melihat elemen waktu ini masih cukup karena lagi 78 hari ke depan, karena rencana tanggal 1 beliau memimpin upacara Hari Pancasila. Kami melihat masalah pasar adalah tinggal kita persuasi humanis saja, karena bagaimanapun pasar memang begitulah kondisinya. Tetapi yang paling kita penting adalah situasi harus kondusif dan aman apabila kehadiran RS1. Itu yang kita. Untuk para pedagang atau masyarakat Kecamatan Ende Selatan sendiri, apakah sudah mengetahui atau sudah mendengar mengenai informasi kedatangan Presiden Joko Widodo? Kita sudah beberapa hari setelah Bapak Bupati kemarin secara bertelepon kepada Bapak Sekda bahwa kepastian beliau akan kunjung pasar. Hal ini telah kami lakukan rapat koordinasi dengan para lurah untuk mempersiapkan di wilayah kita, khususnya di seputaran kunjungan Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo. Keluaran Bungawani, Rukun 5 itu menjadi sasaran kita koordinasi, karena hari ini kami sudah melakukan pembersihan di makam Ibu Mamsi yang menjadi satu destinasi menjadi sejarah meninggalnya Ibu mertua dari Bapak Insinyur Soekarno. Untuk jangka panjangnya, apa yang dilakukan untuk bagusnya pasar ini? Untuk jangka panjangnya, berkoordinasi dengan ini karena ini yang berhak mengatur pasar adalah instansi teknis dalam bertindak. Camat hanya aspek wilayah saja, tetapi kami tetap berkoordinasi untuk menjaga supaya pasar ini dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan yang. Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Bogor, Jawa Barat saat ini telah menyiapkan ruangan isolasi khusus untuk pasien hepatitis akut. Ruang khusus ini disiapkan setelah adanya temuan yang meninggal dunia diduga karena hepatitis akut misterius. Terkait ini, kesiapannya juga di sana bagaimana akan dilaporkan oleh reporter Tribun Bogor. Kami sudah terhubung dengan rekan Amar di sana. Silakan dengan informasi Anda. Amar? Iya, baik, rekan Dea, maaf, sedang ada gangguan jaringan di sini. Iya, baik. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk RSUD Kota Bogor ini saat ini telah menyiapkan ruang khusus isolasi tentunya untuk penyakit hepatitis akut misterius yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia ya. Kemudian adapun persiapan yang dilakukan yaitu dengan menyediakan satu ruangan yang berisi 6 bed kasur untuk pasien hepatitis yang biasanya menyerang anak usia 0 sampai 16 tahun. Nah, menurut Kabid Medik RSUD Kota Bogor, Dr. Andi mengatakan ini merupakan arahan dari Kemenkes kepada seluruh dinas kesehatan dan juga rumah sakit untuk menyiapkan penanganan menyiapkan tim penanganan yang dipimpin oleh dokter spesialis anak.
kemudian menyiapkan ruang isolasi dan pemeriksaan penunjang, dan mengupayakan agar masyarakat berperilaku sehat. Nah, selain itu juga diketahui saat ini di RSUD Kota Bogor belum terdapat satupun pasien yang terindikasi mengidap hepatitis akut misterius saat ini. Adapun 2 pasien anak yang saat ini sedang dirawat di ruang isolasi tersebut, yaitu masuk ke dalam salah satunya kategori hepatitis A dan yang satunya lagi sedang dalam tahap observasi. Adapun waktu untuk isolasi tersebut yaitu tergantung dengan nilai SGOT dan SGPT dari pasien tersebut. Apabila pasien tersebut nilainya membaik atau sudah di bawah indikasi tersebut, maka akan diperbolehkan untuk pulang. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda dari Bogor. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya seusai jeda berikut. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk panel. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi selanjutnya. Tribuners, Polda Kaltara berhasil mengungkap bisnis tambang emas ilegal milik oknum polisi Dit Polairut Polda Kaltara, Bribtu HSB, di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara. Kini isu dugaan adanya aliran dana bisnis ilegal milik Bribtu HSB mengalir kepada pejabat ataupun oknum polisi berpangkat jenderal hingga menjadi perbincangan masyarakat. Terkait fakta soal isu ini akan dilaporkan oleh rekan Georgie Santana Silalahi, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang Dea. Selain Polda Kaltara berhasil mengungkap bisnis tambang emas ilegal milik oknum polisi Dit Polairut Polda Kaltara Bribtu HSB di Sekatak, Bulungan, ada juga dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI, yaitu Dr. Albertus Wahyu Rundanto, mengatakan adanya oknum polisi berpangkat jenderal maupun pejabat benar adanya itu, tapi ditangani oleh PPATK, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Bahwasannya dia menyampaikan juga permasalahan itu selain sudah ditangani PPATK, juga Ditkrimsus Polda Kaltara sedang melakukan tahap penyelidikan dan pengembangan kasus di dalam lingkup jajaran yang ada di Polda Kaltara. Ia juga mengatakan sampai hari ini dari progres yang dilaksanakan penyelidikan tim Polda Kaltara yang mengungkap kasus tambang emas ilegal milik Bribtu HSB masih dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan presisi. Dalam hal itu juga dari pantauan yang disampaikan Kompolnas berdasarkan hasil penyelidikan oleh Ditkrimsus Polda Kaltara, ada 5 tersangka yang diamankan dan masih ada 1 DPO, dan pihaknya sedang melakukan tahap progress on the record atau on the track. Tinggal bagaimana pihak Kompolnas bersama Polda Kaltara mengawal, dan juga publik nanti akan diberitahukan secara press release yang akan datang. Wahyu juga menyampaikan langkah saat ini yang dilakukan oleh Kompolnas RI hanya ingin adanya masalah tentang temuan aliran dana ke oknum polisi ini bisa dilaksanakan secepat mungkin. Bahwasannya ada informasi berkembang, pihak Polda Kaltara juga akan menggait KPK untuk melakukan pencarian kasus aliran dana dari Bribtu HSB ini supaya bisa cepat teratasi, supaya bisa ditemukan siapa-siapa saja dalang yang bekerja sama dengan Bribtu HSB. Dan juga dia menyampaikan langkah ini sudah dilakukan secara transparan yang tadi saya sampaikan, termasuk Kompolnas tidak memiliki sebenarnya melakukan kewenangan terkait penyidikan secara berlebihan, tetapi memiliki kewenangan koordinatif, misalnya adanya temuan aliran dana itu yang memasuki di beberapa perusahaan-perusahaan, dengan harapan nantinya Polda Kaltara bisa melakukan koordinasi dengan Kompolnas terkait komisi yudisial, kemudian komisi kejaksaan maupun lembaga-lembaga negara, supaya disatu padukan untuk memberantas masalah dugaan ada aliran dana Bribtu HSB ke pihak pejabat maupun oknum polisi berpangkat jenderal. Kemudian Wahyu juga menjelaskan mengenai adanya oknum polisi jenderal yang masuk di aliran dana dari Bribtu HSB ini sudah dilaporkan ke Kapolri, bahwasannya nanti Kapolri dan juga beberapa anak buah di jajaran Polda Kaltara melakukan inspeksi ataupun penanganan penyelidikan lebih cepat terarah, dan bahwasannya diminta masyarakat juga untuk mengikuti perkembangan ini ataupun
bisa menjadi bagian dalam mengetahui kasus-kasus yang ada di dalam lingkup Bribtu HSB, supaya bahwasannya Polda Kaltara dan Kompolnas bersinergi melakukan penyelidikan ini untuk ke masyarakat demi keamanan masyarakat juga. Demikian dia yang bisa saya dapat sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya di Jawa Barat. Tribuners, Jalan Gatot Subroto yang berada di kolong flyover Cibodas berulang kembali terendam banjir. Banjir melanda kawasan yang telah menjadi langganan banjir tersebut diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur selama 1 jam pada Jumat 25 Mei, Jumat 20 Mei kemarin. Selengkapnya dan juga bagaimana pantauan di lokasi saat ini akan dilaporkan reporter dari Warta Kota, ada rekan Gilbert Samsandro yang siap dengan informasinya di sana. Silakan rekan. Iya, Dea. Jalan Gatot Subroto yang berada di tempat yang berada di bawah kolong flyover Cibodas kembali lagi mengalami banjir pasca diguyur hujan deras selama 1 jam. Dari pantauan Warta Kota Live.com hingga pukul 9.21.00 waktu Indonesia Barat, banjir setinggi 1 meter masih berada di kawasan tersebut, atau sekira setinggi di atas pinggang orang dewasa. Titik banjir dengan ketinggian yang cukup tinggi berada di jembatan yang berada di atas aliran Kali Sabi. Selain itu, Kali Sabi juga dipenuhi oleh sampah. Selain dipenuhi oleh banjir, Kali Sabi juga dipenuhi oleh sampah-sampah seperti styrofoam, batang pohon, hingga kayu yang berukuran besar. Lalu tumpukan sampah juga terlihat berada di aliran Kali Sabi yang cukup deras tersebut. Akibat banjir tersebut, belasan kendaraan mobil yang berukuran besar seperti truk, kontainer terpaksa berhenti, belum berhentikan laju kendaraannya untuk menunggu ketinggian air surut baru akan melintas. Pasalnya kendaraan besar tidak diizinkan untuk melintas melalui atas flyover, karena memang flyover Cibodas ini dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan biasa saja, dan untuk kendaraan besar melintasi kolong flyover. Lalu salah seorang supir truk mengaku pembawa supir truk trailer yang bawa cairan kimia mengaku telah 4 hingga 5 tahun melintasi kawasan Cibodas dari Tangerang ini untuk menuju daerah kawasan Jatiwung, Kota Tangerang, karena memang Rahmat sendiri membawa barang-barang kimianya itu dari Kota Jakarta. Dan setiap terjadi banjir, Rahmat selalu menunggu hingga 4 dan 5 jam lamanya, lantaran tingginya kondisi air, dan ketika merasa ketinggian air sudah cukup untuk dilintasi, baru Rahmat beserta supir-supir kendaraan besar lainnya mulai melintas lagi menuju tujuannya masing-masing. Demikian dia langsung sampaikan. Baik, terima kasih rekan Gilbert. Berikut Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama supir trailer yang sempat diberhentikan karena banjir bernama Rahmat. Berikut selengkapnya. Terhalang banget sih kalau musim banjir begini, soalnya kan nggak bisa cepet juga. Ini ketinggian berapa jadinya Pak Rahmat nggak bisa lewat? Ketinggian sekitar 1 meter lah. Udah coba ke dalam itu Pak, ke sana lebih dalam lagi. Udah coba ngecek gitu Pak Rahmat ya? Emang udah sering, udah tahu. Oh, kedalaman okay. Sana. Berarti udah hafal ya? Wah keren Pak Rahmat bisa ngapalin banjir. Jadi, ini. Ya pernah lewat kedalaman di situnya udah. Pernah kejebak gitu Pak? Pernah, malah terendam pernah. Nggak bisa jalan lagi. Padahal ini kendaraan besar Pak ya? Emang iya. Berarti kalau biasa kan kalau kendaraan besar knalpotnya agak tinggi gitu kan, atau mesinnya. Jadi melintas saja. Kalau sampai kendaraan gede gini nggak melintas, berarti air di sana udah tingginya. Udah tinggi. Banget hitungannya ya? Kita kan ada yang ngasih tahu juga di dalam. Oh. Ada teman kita kan kontekan juga di dalam kalau ada banjir gede. Ini ngangkut apa sih Pak Rahmat? Ini saya Wax Street kimia juga. Oh, oke. Itu emang kalau misalnya mau ke pabrik harus lewat jalan ini ya? Iya, kalau pabrik yang dalam. Dari mana ini Pak Rahmat? Dari Jakarta. Dari Jakarta untuk nganter emang ke sini ya? Iya. Ini udah berapa? Udah berapa lama Pak? Oh baru datang ya? Ya, setengah jam. Udah setengah jam. Ini biasa kayak gini berapa lama nih surutnya Pak Rahmat nih? Berarti nungguin sampai bener-bener surut baru jalan lagi? Enggak juga sih.
Kalau buat mobil gede nggak. Iya, nunggu sampai kira-kira bisa dilintasin. Lintasin aja setengah 8 gitu lah. Berapa lama tuh nunggunya tuh Pak Rahmat? Wah, kita nggak tentu kalau cuaca begini kadang. Biasanya paling lama Ya kadang nyampe malam, kalau kan besar juga di dalamnya. itu sampai. Pernah paling lama berapa jam Pak Rahmat? Kita beralih ke Sumatera Selatan. Unit Pitsus Polrestabes Palembang kembali mengamankan tersangka utama penipuan dengan modus lulus bintara Polri. Sebelumnya juga telah diamankan seorang karyawan kantor notaris yang terlibat kasus penggelapan dan juga penipuan seleksi Polri ini. Tidak tanggung-tanggung, kerugian korban mencapai 590 juta rupiah. Selengkapnya terkait kasus ini dan juga kabar terbarunya akan dilaporkan reporter Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Jadi Tribuners dapat kami informasikan bahwasannya kemarin unit Pitsus Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan tersangka utama kasus penipuan masuk polisi yang korbannya itu mengalami kerugian mencapai 590 juta rupiah untuk membayar syarat masuk polisi tersebut. Si tersangka ini yang bernama Reski diamankan unit Pitsus saat sedang berada di sebuah kafe di wilayah Jakabaring, Palembang, dan dia ini awalnya kenal dengan korban. Itu ada salah satu teman dari korban yang mengenalkan kepada tersangka Reski, dan Reski mengaku bahwa dia bisa membantu anak korban masuk ke akademi polisi, masuk tes polisi dan lulus dengan syarat membayar sejumlah uang. Kemudian korban menyerahkan uang secara bertahap dan sampai senilai 590 juta rupiah, dan sampai sekarang ini pun anak korban ternyata tidak diterima masuk polisi, dan korban melaporkan ke Reski tersangka ini ke Polrestabes Palembang. Dan kemarin juga sudah diamankan dari hasil penyelidikan polisi, tersangka ini mengaku jika dia butuh uang itu untuk keperluan usahanya, karena dia punya usaha, dan juga sudah dari penyelidikan tidak ada sama sekali orang yang bisa membantu korban, atau si tersangka ini memang mengaku-ngaku saja begitu deh ya. Dan sebelumnya dari hasil penangkapan tersangka Reski ini, unit Pitsus juga menangkap seorang wanita yang bekerja di kantor notaris sebagai staf. Dia berperan yang membantu tersangka utama ini alias Reski, membantu Reski membuat surat perjanjian palsu untuk korban, yang untuk membantu korban masuk polisi, namun itu dipalsukan oleh tersangka ini. Ini wanita ini inisialnya AM, dan keduanya kini sudah diamankan Satreskrim Polrestabes Palembang dan sedang menjalani pemeriksaan dan akan dijalani hukuman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, Tribuners, terkait ini juga sudah ada keterangan dari Kasatreskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Satreskrim Polrestabes Palembang, Pitsus, hasil pengembangan, karena pertama kita sudah mengamankan terlebih dahulu tersangka perempuan ya, kawan dari tersangka ini, dengan motif dianya menginginkan bisa masuk orang sebagai anggota polisi Polri dengan memberikan sejumlah uang sebanyak 590 juta kurang lebih gitu. Tapi setelah uang diterima ternyata tidak berhasil, atau tidak berhasil, memang tidak didaftarkan ya, dan dia lakukan terhadap penerimaan polisi tersebut. Betul melakukan penipuan terhadap korban, sehingga korban melakukan laporan ke kami lanjuti. Viral kabar mengenai sebuah truk tinja diduga membuang kotoran sembarangan di sebuah selokan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Terkait itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bidang penataan dan penegakan hukum akan menindaklanjuti pelanggaran terkait kasus tersebut. Lalu bagaimana untuk kronologi ini dan kesaksian dari orang di sana akan dilaporkan oleh rekan Randy Rutama Putra, reporter Warta Kota yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Randea. Ya, kali ini saya Randy Putra mengasih kronologi terkait saksi mata yang di lokasi kejadian, yakni Dedi Junaidi, di mana dia juga merupakan petugas warung
yang menjadi sekaligus saksi mata dalam kejadian pembuangan tinja secara ilegal di bypass Matraman, Jakarta Timur. Ya, kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tepat tanggal 17 bulan 5 2022, kira pukul lebih kurang 15.30 waktu Indonesia Barat. Ya, di mana saat itu menurut kesaksian Dedi melihat awalnya kecurigaannya terkait aliran got di sepanjang jalan bypass ditemukan beberapa tinja. Kemudian dari kecurigaan tersebut, Dedi berinisiatif mencari sumber berasal di mana aliran titik pertama tinja tersebut berasal. Kemudian Dedi menghampiri dan Dedi melihat lebih kurang jarak 20 hingga 25 meter dari tempat warungnya Dedi, melihat terdapat satu unit truk atau satu kendaraan yang dimana berisikan 3 petugas dari pelayanan jasa sedot WC di lingkungan Jakarta Timur. Kemudian sempat terjadi percecokan adu mulut antara Dedi dan 3 petugas tersebut. Dikarenakan Dedi menegur dengan ketidaksetujuan membuang aliran tinja sembarangan melalui aliran got yang mengarah ke Keramat Asam, Jakarta Timur. Setelah dari hal tersebut, Dedi kemudian mendokumentasikan dengan bentuk foto dan video untuk kemudian melaporkan ke grup sosial media WhatsApp, grup sekitar, maksud saya grup warga sekitar. Lalu kemudian diproses oleh pihak yang relevan, dan kemudian untuk saat ini sudah dikenakan sanksi, yakni berupa sanksi bayar uang tunai sebesar Rp500.000 dari petugas yang relevan. Mungkin segitu saja dia yang saya sampaikan terkait kronologis di Matraman, Jakarta Timur. Baik, berikut Tribuners keterangan dari pemilik warung kopi sekaligus saksi mata terkait kejadian ini bernama Dedi Junaidi. Selengkapnya kami tampilkan. Mohon izin Pak, dengan Pak siapa Pak? Dedi Junaidi. Pak Dedi Junaidi ya? Pak Dedi, boleh dijelasin nggak Pak kronologi terkait waktu pertama kali Bapak mengetahui ada pembuangan sembarangan tinja Pak? Oh, waktu pas habis hujan, ada kotoran tinja itu lewat kali sini kan, depan sini. Langsung saya ambil handphone, langsung saya samperin ke tempat yang mobil tinja itu. Waktu ditemuin tuh ada berapa orang Pak? 3, kenek 2, supir 1. Itu sempat ada selek atau ribut gitu Pak? Ya sempat juga, sempat dia nanya ngapain moto-moto. Saya jawabnya, lu ngapain buang di sini? Langsung saya bilang, saya tunjuk, nggak lama-lama langsung mobil itu yang supirnya perintahin jalan gitu. Itu kejadian sekira kapan ya Pak? Selasa tanggal 17 Mei, Selasa jam 15.30. 15.30. Oke. Setelah itu Bapak yang lakuin, Bapak lapor kemana Pak? Ke grup Segoro. Segoro itu apa ya Pak? Semangat Gotong Royong, Kelurahan Utan Kayu Selatan. Grup ini ya? Utan Kayu Selatan, Kelurahan. Oh, warga sekitar ya? Warga sekitar ya. Oke, siap. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak atas kronologi. Kita menuju Maluku. Warga desa Waisamet, Kabupaten Seram bagian timur dikejutkan dengan semburan lumpur setinggi kurang lebih 10 meter di atas permukaan tanah. Semburan lumpur tersebut mulai terjadi sejak pukul 14 waktu Indonesia Timur pada Kamis 19 Mei 2022 sore lalu. Selengkapnya Tribuners terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Alvin Risanto, reporter dari Tribun Ambon, yang saat ini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Silakan rekan. Ya, baik Tribuners, pada hari kemarin warga desa Waisamet, Kabupaten Seram bagian timur di Kecamatan Bula Barat dihebohkan dengan penemuan di semburan lumpur yang terjadi di salah satu galian dari sumuran yang sudah pernah ditutup oleh warga sekitar di salah satu lahan di desa Waisamet. Dan semburan itu terjadi pada hari Kamis sejak pukul 2 hingga hari ini, dan pada hari itu kepolisian setempat melakukan cek di lokasi bahwa ketinggian
semburan lumpur tersebut sudah mencapai 10 kurang lebih 10 meter. Untuk itu pihak kepolisian setempat menghimbau untuk warga tidak mendekat di bagian maksud saya di bagian lokasi tersebut, dan setelah itu pihak kepolisian Polsek di Bula melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yakni PT Sitik. PT Sitik ini merupakan PT yang punya wewenang untuk pengoboran minyak di Bula, tapi untuk lumpur tersebut itu merupakan salah satu dulunya tahun 2021 dulunya itu sumur bor yang digali warga namun tidak mendapatkan air dan ditutup. Ternyata pada tahun 2022 sumur tersebut mengeluarkan semburan lumpur yang saat ini diketahui dari PT Sitik bahwa semburan lumpur tersebut sangat berbahaya karena bisa mempercikan api. Namun bau dari semburan itu tidak menyengat ya Tribuners, dan saat ini PT Sitik sudah mengambil sampel ke Jakarta untuk dilihat dari PT Sitik Jakarta Pusat, dan saat ini area tersebut area tersebut sudah ditutupi oleh garis polis lain, dan di mana para petugas maupun PT Sitik sedang dalam melakukan penelitian di area setempat, dan warga hingga saat ini dilarang untuk mendekati area tersebut. Meskipun tidak berbahaya namun bisa menyemburkan menjadi peledak untuk warga setempat kalau mendekati daerah tersebut. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alvin Rasanto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Arman Iswawanto, korban penganiayaan dan juga kekerasan dengan penusukan busur meninggal dunia. Isak tangis menyelimuti proses pemakaman almarhum Arman di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gola, Sulawesi Selatan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Said Zulfadli, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Halo, rekan Said. Ya, halo. Ya, baik, silakan. Ya, terima kasih dia. Di mana almarhum Arman Iswanto ini berawal terkena busur atau anak panah pada bagian pinggangnya dan tebasan pada bagian belakangnya pada Sabtu tanggal 7 Mei 2022 lalu. Di mana korban kasus ini pun sempat viral di berbagai media sosial karena beberapa waktu lalu di Kabupaten Goa sendiri maraknya terjadi penggusuran. Setelah dirawat di beberapa rumah sakit, Iswanto dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Haji Makassar. Namun setelah diselidiki dan polisi meminta keterangan di beberapa warga setempat, dan ternyata korban menurut kepolisian itu bukanlah korban dari ulah pembegalan atau geng motor, namun anak panah atau busur yang menancap di badan korban itu adalah ditusuk, bukan dipanah. Itu versi dari pihak kepolisian. Sedangkan versi dari pihak keluarga korban belum mengetahui secara pasti, karena ketika korban terjadi menimpa korban kasus tersebut, itu langsung dilarikan dan adanya busur atau anak panah yang tertancap, sehingga pihak keluarga korban menduga bahwa Iswanto ini menjadi korban pembegalan. Namun atas kasus tersebut polisi telah menangkap 2 terduga pelaku dan sementara menjalani pemeriksaan di Polsek Barombong, Kabupaten Goa. Demikian ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini juga rekan Said sudah melakukan wawancara bersama paman korban
dan juga PLT Humas Polres Goa. Selengkapnya kami tampilkan. Artinya saya pulang dari rumah sakit dulu sempat membaik sebentar, sempat membaik sebentar, terus kemudian itu tidak sadarkan diri, makanya dilarikan lagi ke rumah sakit Bayangkara. Habis dari Bayangkara, alasannya pihak rumah sakit Bayangkara full, sampai dilarikan ke rumah sakit Haji. Di rumah sakit Haji dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Berapa malam di rumah sakit Haji? 1 malam. Katanya 1 malam ya. Itu yang kita terima, apa yang dirasakan almarhum? Almarhum pokoknya tidak bisa disentuh perutnya. Oh, dia merasa sakit. Dia merasa membengkak perutnya. Hasil pemeriksaan di rumah sakit yang terakhir dia masuk? Hasil pemeriksaan kemarin adanya infeksi. Infeksi membengkak di perutnya sampai tidak bisa dipegang. Setelah kita mengambil beberapa keterangan untuk warga setempat bahwa ternyata korban ini adalah bukan korban suatu pembegalan yang viral di media sosial pada saat setelah kejadian di hari Sabtu tanggal 7 bulan Mei beberapa minggu yang lalu. Yang beredar di media sosial adalah bahwa korban berpura-pura mati kemudian untuk menyelamatkan dari serangan beberapa pembegal yang ada di lokasi TKP itu sendiri. Setelah kita mengambil beberapa keterangan bahwa ternyata busur yang menancap di bagian punggung sebelah kiri, pinggang sebelah kiri itu adalah merupakan bukan suatu pembusuran, tapi suatu alat benda tajam yang ditusukkan oleh yang diduga pelaku pada saat terjadi keributan di salah satu tempat minum korban itu sendiri. Selain ditikam pakai busur, apa lagi lukanya? Jadi setelah saya cek tadi kondisi mayat ada juga luka di bagian kepala sisi kiri yang berdasarkan keterangan pemerintah setempat adalah merupakan luka akibat benda tajam bentuk parang ataupun. Kita beralih ke Provinsi Jambi. Polres Sarolangun mengamankan 3 bandar narkoba jenis sabu dan ekstasi di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Tak hanya barang haram, polisi juga menyita 3 senjata api. Kronologi kejadian ini akan dilaporkan oleh rekan Rifani Halim, reporter Tribun Jambi yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Oke, rekan Dea, saya akan melaporkan Polres Sarolangun mengamankan 3 orang pengedar narkoba di Kecamatan Pauh di dekat wilayah penambangan minyak ilegal. Nah, 3 orang tersebut menjual barang haram ini untuk para pekerja di tambang ilegal. Dia juga memiliki senjata tajam saat diamankan. Jadi Polres Sarolangun bersama dibantu Polsek Pauh dan Polsek Kota Sarolangun mengamankan 2 orang suami istri ini awalnya di salah satu pondok. Tak lama kemudian beberapa hari berselang, adik dari Pasutri ini ditahan dengan atas kepemilikan senjata api, yaitu 1 airsoft gun dan 2 senpi. Dari 3 tangan pelaku ini, polisian mendapatkan 21 klip sabu dengan berat 5,68 gram, narkotika jenis ekstasi 1 butir, 2 pucuk senjata api laras pendek dan 1 senjata api laras panjang, 5 butir amunisi aktif. Oke, rekan Dea, untuk dari disangkakan juga E dan SY, suami istri ini disangkakan dengan pasal 114 ayat 1, Junto pasal 14 ayat 1, Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman menguasai 4 sampai 12 tahun dan pengguna 4 tahun penjara. Sedangkan W disangkakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Darurat tahun 1951 tentang senjata api melawan hukum, menawarkan tanpa hak memasuki Indonesia, menerima penyerahan atau mencoba menguasai bahwa memiliki, menyimpan dan mengangkut senjata api dan amunisi. Jadi 3 orang tersangka ini merupakan warga dari wilayah Singkut. Kemudian juga dia mengaku juga
W mengaku bahwa mendapatkan senjata ini dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu juga dia mengaku bahwa tidak mengetahui lagi siapa yang membuat senjata api ini. Untuk korban jiwa dari senjata api ini, setelah kami wawancarai juga tidak ada. Dia baru memiliki senjata api ini sekitar 3 bulan dengan modus untuk berjaga-jaga karena sering bertransaksi narkoba di wilayah penambangan minyak ilegal di wilayah Kecamatan Pau. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Rifani sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono. Selengkapnya kami tampilkan. Barang bukti selanjutnya 1 butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis ekstasi, 1 kotak rokok Surya, 1 kotak rokok merek Chief, 6 lembar uang pecahan Rp100.000, 1 botol kecil warna putih, 9 pack plastik bening kosong, 2 unit timbangan digital, 2 unit handphone, 1 tas lempang warna coklat, 2 pucuk senjata api laras pendek jenis revolver, 1 pucuk senjata api laras panjang, terakhir 5 butir amunisi. Berat bruto barang bukti dari 21 klip plastik berisi serbuk kristal putih bening adalah 5,68 gram. Berat bruto barang bukti 1 klip plastik berisi 1 pil berwarna biru diduga jenis ekstasi seberat 0,3 gram. Demikian rekan-rekan press release kali ini. Ini ketiganya bandar atau ada yang pemakai? Baik, dari pasal yang disangkakan, yang 2 orang ini disangkakan pasal pengedar, pasal bandar. Berarti 1 orang yang saat transaksi ya? Ini 2 orang ini yang laki-laki dan perempuan, saudara E dan saudara SB. Ada hubungan keluarga? Mereka berdua suami istri. Pak, ini sindikat narkoba dengan menggunakan selfie seperti apa nih Pak? Baik, ini adalah salah satu keberhasilan. Jangan kemana-mana Tribuners, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijayanto mengungkapkan perihal Group of 20 atau G20 yang akan diadakan bulan November yang akan datang. Ia pun sudah mempersiapkan strategi dan skenario diskusi tersebut. Selengkapnya terkait pernyataannya akan dilaporkan oleh reporter dari Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Alfian Firmansyah yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Oke, baik. Laporan dari saya di perayaan ulang tahun dari Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional RI, mereka sudah mempersiapkan untuk skenario di G20 atau Group of 20, di mana nanti membahas perihal pemulihan ekonomi dunia dan pandemi COVID-19. Mereka akan membahas secara global dengan beberapa tahapan atau strategi agar dunia menjadi pemulihan ekonominya akan bangkit kembali. Lalu juga akan membahas perihal dampak dari global antara perang Rusia dan Ukraina. Begitu berikut itu dia laporannya. Baik, Tribuners, berikut juga rekan Alfian sudah mendapatkan keterangan dari pihak terkait. Selengkapnya kami tampilkan. Kajian sudah disampaikan Presiden tentang G20 terkait misalnya dengan isu-isu strategis yang relevan dengan
proses persidangan di 20 di Serpa Track atau Financial Track. Summit di 20-nya sendiri juga sudah disampaikan yang pada dasarnya memberikan beberapa skenario dan kemudian berharap ada skenario ideal di 20 kumpul bersama, bisa bersama-sama lengkap sebagai 20, di 20 menyampaikan solusi-solusi sehingga sesuai dengan temanya kita bisa pulih lebih kuat, kita bisa pulih bersama itu terjadi. Kembali mengingat 3 hal, melaksanakan 3 hal tentang makna kebangkitan nasional sendiri, tadi perjuangan Budi Utomo sampai kemerdekaan sampai hari ini, ada arahan-arahan. Informasi berikutnya terkait kasus mafia minyak goreng di Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menyebut tersangka Lin CW diduga sempat membagikan uang hasil kejahatan mafia minyak goreng ke sejumlah pihak. Pihak Kejagung menyampaikan bahwa sudah mendapatkan sejumlah bukti terkait aliran uang dari tersangka Li Chen-wei alias Wei Binanto Halim Jati ke sejumlah pihak. Pernyataan ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah. Kejagung menyebut dugaan uang suap atau gratifikasinya cukup besar. Namun, mereka masih merahasiakan identitas sejumlah pihak yang diduga menerima aliran uang dari Lin CW. Febri menjelaskan pihaknya masih memeriksa dugaan gratifikasi yang dilakukan Lin dan akan segera merilis identitas itu sebagai bentuk transparansi. Adapun Li Chen-wei merupakan pihak swasta yang diduga sebagai penghubung antara para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebelum Lin diketahui Kejagung telah menetapkan 4 tersangka lain, di antaranya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana. Kemudian 3 petinggi perusahaan CPO, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, lalu Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung, Agri Industri, Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di bagian General Affairs PT Musimas, Picare Tagor Sitanggang. Lebih lanjut, Febri menyebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK akan menelusuri keuangan dari para tersangka dalam kasus ini. Tak hanya itu, pihak kejaksaan pun akan menelusuri lebih lanjut soal dugaan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam kasus ini. Berikut ini Tribuners kami tampilkan keterangan dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin selengkapnya. Dengan 5 ke 1 KUHP.
Masih terkait kasus korupsi ekspor CPO atau minyak goreng, Tribuners, Kejaksaan Agung juga memeriksa Presiden Direktur PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart berinisial AHP pada Jumat 20 Mei 2022 kemarin. AHP diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022. Pemeriksaan bos Alfamart ini dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi minyak goreng. Sebelumnya pada Kamis 19 Mei lalu, jaksa penyidik telah memeriksa YB selaku Direktur Charun Pokpan Indonesia Tbk sebagai saksi dalam perkara itu. Seperti diketahui, dalam kasus mafia minyak goreng, Kejagung telah menetapkan total 5 tersangka. Tersangka utama dalam kasus ini yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indrasari Wisnuwardana pada bulan April lalu. Bersamaan dengan Indrasari ada juga 3 tersangka lain dari pihak petinggi swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya yakni Stanley M.A., yang merupakan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor atau Komisaris dari PT Wilmar Nabati Indonesia dan juga Piker Togar Sitanggang selaku General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. Selanjutnya pada 17 Mei 2022 lalu, Kejagung kembali menetapkan tersangka dari pihak swasta bernama Lin Chewei dalam kasus itu. Lin Chewei merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang merupakan ekonom terkemuka yang mengawali karirnya di perusahaan-perusahaan internasional besar. Lin dipercaya menjadi staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Abu Rizal Bakri dan Menteri BUMN Sugiharto. Hingga saat ini, ia pun menjabat sebagai penasihat kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Beralih ke informasi berikutnya, publik Malaysia menolak penunjukan seorang politisi pemimpin partai UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, sebagai Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Warga Malaysia bahkan mengajukan petisi penolakan dan mendesak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dicopot dari jabatan tersebut karena kontroversinya dahulu. Tajuddin sendiri merupakan anggota dari Dewan Tertinggi UMNO dan sempat menjabat sebagai Kepala Prasarana Malaysia. Reputasi Tajuddin menjadi tercemar kala ia memberikan pernyataan terkait tabrakan kereta api LRT yang membuat 3 orang masuk unit perawatan intensif. Ia tak hadir di hari kecelakaan terjadi dan baru muncul esok harinya. Tajuddin juga menerima kritik atas komentarnya termasuk saat menggambarkan kecelakaan itu sebagai 2 kereta yang berciuman satu sama lain. Ia juga dikecam karena membentak wartawan yang bertanya kepadanya tentang seruan pengunduran dirinya. Sebuah petisi yang menuntut pengunduran dirinya mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan. Ia pun akhirnya dicopot sebagai Ketua Prasarana Malaysia 2 hari setelah konferensi pers tersebut. Kini kembali terjadi petisi penolakan dan desakan untuk mencopot Tajuddin sebagai Duta Besar untuk Indonesia. Petisi ditujukan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah, dan Raja menargetkan 15.000 tanda tangan. Hingga Kamis 19 Mei 2022 lalu, petisi penolakan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 13.500 tanda tangan. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kedatangan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ketua LPSK berkunjung bersama para korban kasus kerangkeng manusia yang terjadi di rumah Bupati Langkat. Dalam pertemuan ini dibahas adanya upaya intimidasi yang dilakukan beberapa oknum anggota TNI kepada para korban. Jenderal Andika meminta 3 orang para korban untuk menceritakan kasus ini secara terus terang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Panglima TNI berharap para korban dan saksi memberikan kesaksian selengkap mungkin. Tidak hanya itu, Panglima TNI juga akan memberikan jaminan keamanan terhadap para korban dari intimidasi pihak-pihak tertentu.
Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi melaporkan adanya temuan masih banyak dari para korban yang menerima berbagai macam intimidasi. Menurut tim LPSK di lapangan, hal ini bertujuan agar para korban tidak memberikan keterangan secara lengkap. Panglima TNI pun menanggapi serius dugaan adanya intimidasi para korban ini. Sebagai informasi, kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin memang telah menetapkan 9 tersangka warga sipil. Namun kasus itu tak berhenti sampai di situ. Pasalnya, ada dugaan keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam kasus yang menelan korban jiwa itu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, saat ini 9 anggota TNI yang diduga terlibat telah diperiksa. Selengkapnya terkait pertemuan ini, sudah ada keterangan dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Berikut liputan lengkapnya. Nah, ke Dana dulu ya. Dana takut nggak ngomong apa adanya? Enggak ya, bener ya. Nggak usah takut. Terus Tri, takut nggak? Enggak ya, nggak boleh takut. Ya, ngomong apa adanya supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Ini Heru ya? Heru takut nggak? Kami tidak menutup, kemudian hanya membatasi 9 tidak. Kami bahkan terus berusaha untuk terus menggali. Kasus ayah diduga meruda paksa 3 anaknya di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang sempat viral di media sosial tahun lalu kembali dihentikan Polda Sulawesi Selatan. Polisi menyebut tidak menemukan adanya tindak pidana dalam laporan tersebut. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Komang Suwartana menyebut laporan dari korban R, ibu dari 3 anak yang diduga menjadi korban dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Gelar perkara khusus, kasus tersebut juga sudah dilakukan. Pihaknya menghadirkan sejumlah pihak, diantaranya dari Krimbum Polda Sulsel, KSP, LBH, Kompolnas, LPSK, KSP, KPPA, Apsifor, PDFI, dan lainnya. Unsur pidana itu tidak ditemukan lantaran saat pemeriksaan visum terhadap ketiga anak tidak ditemukan adanya luka bekas dugaan pencabulan atau ruda paksa bahkan di 2 fasilitas. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti menyebut penghentian kasus ayah ruda paksa 3 anak di Luwu Timur oleh Polda Sulsel ini sudah sesuai prosedur. Menurutnya keputusan polisi menutup kasus itu sudah sangat profesional. Sebab, kata dia, Kompolnas konsen mengikuti jalannya penanganan perkara tersebut. Hal itu lantaran pihaknya mengaku sangat konsen dengan kasus yang melibatkan anak. Oleh karena itu, dirinya juga terlibat langsung dalam gelar perkara khusus yang dilangsungkan di Mapolda Sulsel. Dasar penilaian profesionalisme penyidik menurutnya ditujukan dengan adanya metode penyelidikan scientific investigation. Sekedar untuk diketahui, penyelidikan kasus dugaan ruda paksa ayah terhadap 3 anaknya di Luwu Timur sebelumnya juga sudah sempat dihentikan. Namun karena kembali viral di media sosial pada November 2021 lalu, Polda Sulsel bersedia kembali membuka kasus tersebut. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan meskipun sudah ada pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan travel update selanjutnya sesaat lagi. Dan jangan kemana-mana, saya Ria Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!